Shalom, apa kabarnya? Saya berharap semua saudara dalam keadaan baik di dalam pemeliharaan Tuhan kita. Nah, senang sekali kita berjumpa kembali di dalam Pastor Message. Dan saya rindu untuk berbagi, sharing kepada saudara tentang satu nilai kehidupan yang sangat penting sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tentang iman. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya dalam hidup kita ini kita membutuhkan iman. Kita wajib hidup di dalam iman supaya kita mendapat perkenanan Allah. Perkenanan Tuhan ada pada kita waktu kita hidup di dalam iman. Nah, masalahnya adalah apa iman itu? Kita butuh punya iman, tetapi kita nggak tahu apa iman itu. Karena banyak orang, mereka hidup di dalam pemikiran mereka hidup di dalam perasaan mereka hidup di dalam keinginan mereka, yang mereka anggap itu adalah iman. Tapi betulkah apa yang mereka inginkan itu merupakan suatu iman? Nah, kita akan bahas satu persatu dari mulai pengertian apa itu iman. Ya, mundur 5 ayat sebelumnya dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tercatat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Nah, dari pengertian ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Saya akan urai menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kata yang menonjol dari ayat ini adalah kata dasar. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, kata dasar ditulis hypostasis. Hypostasis itu mengandung 2 pengertian. Pengertian yang pertama, hypostasis itu artinya adalah sesuatu yang real, sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Jadi iman selalu berkaitan dengan kepastian, selalu berkaitan dengan kenyataan. Pengertian yang kedua, hypostasis itu adalah substansi atau esensi atau bahan pokok. Jadi kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa yang sederhana, iman adalah substansi atau esensi atau bahan pokok yang akan membentuk pengharapan menjadi sesuatu yang pasti dan sesuatu yang nyata. Nah, waktu kita mendengar kata sesuatu yang pasti dan sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti dan yang nyata itu tidak lain dan tidaklah bukan hanyalah firman Allah. Firman Allah adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang nyata. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa segala sesuatu akan lenyap, hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Firman Tuhan artinya nyata, artinya pasti. Ya, apa yang difirmankannya dari sejak zaman penciptaan sampai hari ini, bahkan sampai yang akan datang, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pasti terjadi atas segala sesuatu. Karena firman Tuhan sifatnya pasti. Itu sebabnya iman tidak bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Makanya Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari firman Tuhan. Ya, kalau saudara semakin sering mendengarkan firman Tuhan, semakin sering merenungkan firman Tuhan, semakin sering memahami firman Tuhan, semakin sering melakukan firman Tuhan, maka iman saudara akan tumbuh. Beda cerita kalau saudara nggak pernah mendengarkan firman Tuhan. Saudara hanya memiliki keinginan saja. Itu bukan iman namanya. Karena iman tercatat timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya kasih contoh. Abraham memiliki suatu pengharapan untuk memiliki keturunan. Walaupun dia sudah tua, dia sudah mungkin tidak sebaik atau seproduktif waktu masih muda. Ditambah Sarah yang sudah mati haid, sudah tua juga. Secara pengharapan dia tidak memiliki dasar untuk memiliki keturunan. Dia sudah tidak memiliki dasar berharap untuk mendapatkan keturunan. Tetapi karena dia percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa lewatmu lah engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Walaupun sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang impossible, itu akan menjadi sebuah kenyataan waktu dasarnya diletakkan kepada firman Tuhan. Abraham meletakkan dasar kepercayaannya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, bahwa lewatnya dia akan memiliki keturunan yang besar. Dia akan memiliki bangsa yang besar. Makanya
segala sesuatu yang kelihatannya bahkan tidak mungkin, selama itu sesuai atau selama itu selaras dengan firman Tuhan, yakini, pahami, ngertiin, lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan, sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang disebut dengan iman. Bagaimana dengan pengharapan saudara hari ini? Saya percaya setiap kita punya banyak pengharapan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang terpenting dari hal ini adalah apa yang firman Tuhan dapatkan, apa yang engkau dapatkan dari renungan, dengarkan firman Tuhan, pahami firman Tuhan, maka itu yang akan menjadi suatu kepastian dan kenyataan di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan iman. Jangan letakkan pengharapanmu kepada sesuatu yang tak tentu, misalnya kepada kekayaan, kepada jabatan, kepada kekuatan, kecerdasan, itu semua tidak tentu sifatnya. Tetapi letakkanlah pengharapanmu kepada firman Tuhan yang merupakan suatu kepastian, suatu kenyataan, karena itulah yang akan menjadi kepastian dalam kehidupan saudara. Itu yang disebut dengan iman. Bagian kedua yang saya akan uraikan kepada saudara, iman dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata bukti di sini itu mengandung arti elektos. Elektos itu artinya sebuah bukti yang telah melewati suatu proses, suatu hasil uji dan menimbulkan keyakinan dari dalam. Itulah arti kata bukti. Jadi, kalau saya simpulkan, iman adalah suatu bukti yang telah melewati hasil uji berkali-kali sehingga menimbulkan keyakinan kita dari dalam. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan kata iman. Walaupun nggak ngelihat, tapi itu merupakan sebuah bukti. Nah, saya teringat dengan salah satu muridnya Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Thomas pernah berkata, suatu kali setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, Thomas pernah berkata bahwa dia nggak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku kepada lubang bekas bekas pakunya, dan kepada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Walaupun kita tahu bahwa sebelum kematian Tuhan Yesus, Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan, dia akan mati, bahkan pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan kembali. Yesus pernah katakan bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Bahkan murid-muridnya, yang beberapa dari mereka telah melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya tetap Thomas tidak percaya sebelum dia melihat bukti. Nah, selama ini kita diajarkan bahwa yang namanya bukti adalah sesuatu yang terlihat. Selama tidak terlihat, dikatakan tidak terbukti. Tapi pada saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di mana ruangan tertutup rapat, terkunci rapat. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah bersama dengan murid-muridnya, dan dia langsung katakan kepada Thomas, cucukkanlah tanganmu pada jariku dan pada luka bekas lambungku. Di sini kita mengerti, ya, bahwa Tuhan menginginkan bahwa kita percaya walaupun kita tidak melihat. Makanya dia katakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Inilah yang disebut dengan iman. Nggak lihat, tapi kita percaya karena dasarnya adalah firman Allah. Ya, bagaimana waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, dari daerahnya, dari sanak keluarganya. Dia udah memiliki banyak di sana. Dia udah nyaman, dia udah berhasil hidupnya. Dia udah menjadi pengusaha yang besar, tetapi Tuhan katakan, keluarlah engkau dari kaum keluargamu kepada suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya belum kelihatan, negerinya belum disebutkan. Tetapi Abraham percaya untuk melakukan hal itu. Walaupun secara manusiawi itu bukan suatu perkara yang mudah. Meninggalkan atau melepaskan apa yang ada dalam genggamannya, yang sudah nyaman, yang punya banyak, itu bukan perkara mudah. Kalau saudara hidupnya tidak berhasil, usahanya nggak berhasil, nggak punya apa-apa, saudara keluar, itu merupakan suatu perkara yang gampang. Tetapi kalau saudara sudah berhasil, saudara keluar, seolah-olah saudara mempertaruhkan apa yang ada dalam genggaman saudara kepada sesuatu yang nggak terlihat,
itu suatu perkara yang sulit. Tetapi Abraham melakukan hal ini karena Abraham percaya kepada firman yang diucapkan oleh Allah, bahwa dia akan mendapatkan suatu negeri yang baik, suatu negeri yang lebih baik daripada sebelumnya dan membawa kebaikan kepada Abraham. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Ya, dia nggak ngelihat, dia nggak perlu melihat, tetapi dia percaya apa yang firman Allah katakan. Itulah yang Tuhan inginkan kita pegang dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh ilustrasi sederhana. Suatu kali kita ada di dalam rumah, kita keluar rumah, kemudian kita melihat waktu keluar rumah bahwa awan begitu gelap, pekat, petir menyambar, angin sudah besar, walaupun siang hari keadaan sudah begitu gelap. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan kembali lagi ke rumah untuk membawa payung. Betul? Kenapa kita bawa payung? Hujannya belum ada. Air hujannya belum turun, tapi kita percaya karena setelah melewati hasil uji berkali-kali, kalau awan mendung, ada petir, tinggal angin datang sedikit, maka hujan akan turun. Itulah yang artinya bukti yang telah melewati hasil uji menjadi sebuah keyakinan. Makanya waktu awan gelap, mendung, petir, itu menjadi keyakinan bagi kita bahwa akan turun hujan. Tinggal tunggu waktu, air akan turun. Saat itu air belum ada, tapi kita yakini bahwa air akan datang. Itulah yang disebut dengan iman, saudara. Ya, kita tidak lihat, tapi kita percaya. Itu yang disebut dengan iman. Ya, Abraham telah melewati proses berkali-kali. Bagaimana dari mulai dia dipanggil dari Ur Kasdim, bagaimana dia dijanjikan keturunan dan lain sebagainya. Abraham percaya. Makanya waktu dia puncaknya diperintahkan Tuhan, difirmankan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Padahal Ishak merupakan anak perjanjian, bahkan Tuhan sendiri telah berkata lewat Ishaklah akan menjadi bangsa yang besar, akan memiliki keturunan yang besar. Tapi di satu sisi Tuhan menginginkan Ishak untuk dipersembahkan. Ini sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang paradok. Tetapi Abraham percaya dari hasil uji berkali-kali Allah selalu menepati janjinya. Dia bawa Ishak, dia mau persembahkan sampai akhirnya Tuhan menghentikan dan Tuhan gantikan persembahan itu. Di sini sekali lagi Abraham percaya kepada firman Tuhan. Walaupun nampaknya bertentangan, tapi Abraham percaya bahwa itu akan menjadi suatu kebaikan. Itulah yang disebut dengan iman, saudara. Ya, jadi apa yang saudara dapatkan hari ini? Apa yang saudara menjadi rema bagi saudara dalam kehidupan saudara, dalam mengisi pengharapan saudara? Karena inilah yang akan menjadikan iman di dalam kehidupan saudara. Harus didasarkan kepada firman Allah. Tidak didasarkan hanya kepada keinginan kita sendiri, perasaan kita sendiri, atau pikiran kita sendiri. Ya, terlebih lagi orang dunia katakan hanya sugesti. Tetapi iman berkaitan dengan sesuatu yang pasti, yang yakin, dan yang pasti dan yakin hanyalah firman Allah. Kalau hari ini saudara dapatkan bahwa engkau pasti sembuh. Walaupun hari ini engkau sakit, keadaannya engkau sakit, engkau belum melihat bahwa engkau sembuh. Tetapi jika firman Allah datang kepada saudara, bahwa engkau akan sembuh, tinggal tunggu waktu engkau akan sembuh. Bukti belum terlihat, tetapi percayalah, iman akan menjadikan saudara menjadi sembuh. Kalau firman Tuhan datang kepadamu dan mengatakan bahwa engkau akan menjadi besar, maka percayalah, walaupun hari ini engkau belum besar, engkau masih kecil, tetapi percayalah, tinggal tunggu waktu. Selama engkau dengar firman Tuhan, pahami firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan menjadi besar pada waktunya. Inilah yang disebut dengan iman. Jadi iman, saya simpulkan, adalah substansi, bahan dasar atau elemen yang membentuk suatu pengharapan saudara menjadi sebuah kepastian, juga merupakan bukti yang telah melewati hasil uji berkali-kali dan menjadi sebuah keyakinan dari dalam. Walaupun tidak terlihat, percayalah firman Tuhan pasti ya dan amin. Ya, hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya.
Amin. Itu saja yang ingin saya bagikan kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati.